Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Donidion, malam ini kita pengen talk show tanya jawab ya, bincang sebut yang masalah ringan-ringan aja. Iya. Di mana kira-kira nih? Ya di tempat kopi aja lah. Di tempat kopi, ya. Ayo. Ini udah bawa barang-barang. Makasih, Pak. Tahu. Oke, kita langsung masuk ke mobil, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lagi jalan. Oh, kita dadang musiknya. Doni, Don, Mbak. Alhamdulillah, sahabat Indian, kita udah sampai di Donidion Coffee. Kita ambil barang-barang dulu buat kita. Siap. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, ini kita langsung masuk aja. Iya, salam. Asli ya Pak, Betawi atau Bekasi. Sunda? Kalau lahir Bekasi kita. Ya, Bekasi. Bapak Kuningan. Ibu Kemayoran. Iya. Jadi Salatullahi malahat kawaki ala Ahmad khairi marakiban najahi hada hadis surah bismilhabai fahaza syukru aqaqarakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam inspiratif. Halo teman-teman inspiratif, ketemu lagi dengan saya Faisal Sregar di acara Tip Channel, Talkshow Inspiratif Pen Channel. Butuh inspirasi? Nonton Tip Channel. Teman-teman inspiratif, kini saya mendatangkan narasumber yang merupakan salah satu idola saya nih. Nah, pria tampan ini nggak hanya satu, tapi ada dua. Karena mereka adalah kembar. Ustadz kembar ini dari Bekasi merupakan juara ketiga aksi 2019 dan juara ketiga juga di aksi di Remaja 2020. Nah, pria ini lahir di tanggal 2 Agustus tahun 1999, merupakan pria berdarah Sunda Betawi. Langsung saja kita sapa Ustadz Donidion. Assalamualaikum Ustadz Donidion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Ustadz Doni, yang mana Ustadz Dion yang Doni. Apa kabar nih Ustadz Donidion? Alhamdulillah sehat. Ya masih dikasih kesehatan semoga. Mas Faisal gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ini satu cita-cita saya akhirnya bisa tercapai hari ini karena saya sangat ngefans nih, sangat mengidolakan Ustadz Donidion ini. Bisa aja. Oke, Ustadz Donidion kangen nih
dengerin suara yang merdu nih. Boleh dong bisa dengerin suara membaca ayat suci Al-Quran yang kita biasa nanti nih kalau di aksi. Surat apa ya? Rahman mungkin ya? Boleh. Rahman ya. Langsung baca aja dong. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأمان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masya Allah, suaranya merdu banget nih. Nah, teman-teman Seratif, langsung saja kita tanya dengan Ustadz Doni Dion mengenai keseharian. Oke, Ustadz Doni Dion, saat ini kan kita di masa new normal. Iya. Sekarang aktivitasnya lagi sibuk apa Ustadz Doni Dion? Sibuk bikin konten YouTube ya? Konten, waduh. Iya. Konten YouTube-nya saya suka nonton, keren ya. Itu lagi ada ide apa nih di konten YouTube yang bisa kasih bocoran mungkin di next episode di konten YouTube? Kalau untuk nextnya kita pengen bikin ini lagi duet salawat lagi karena akhir-akhir ini kan kita bikinnya tentang sharing ya, Sharing, ceramah singkat gitu kan. Dan insya Allah nanti untuk nextnya kita pengen bikin salawat lagi. Oke. Nah, Ustadz Doni Dion ini kan merupakan Ustadz kembar. Tadi 4 bersaudara ya, Iya. sebelumnya sudah bincang-bincang 4 bersaudara, putra ketiga dan keempat ya. Iya. Dan semuanya pria semua ya. Iya. Jadi ibunda tercintanya nggak ada saingan gitu Iya, semua. paling cantik. Paling cantik. Nah, sekarang apa sih seberapa sayang sih sama orang tua Ustadz Doni dan Ustadz Dion? Kalau seberapa sayangnya mungkin nggak bisa diukur gitu ya, karena kan apa namanya itu kalau dari diri kita ya sayang banget gitu ya, tapi untuk seberapa sayangnya nggak terukur gitu kan ya. Jadi kita dengan rasa sayang itu kita buktikan dengan perilaku kita, prestasi kayak gitu yang bisa membuat apa namanya tuh rasa sayang kita, istilahnya orang tua kita yang melihat bahwa kita sayang kepada mereka. Jadi dari perilaku kita, tutur kata kita dan prestasi kita tunjukkan kepada orang tua kita, Dan semata-mata untuk meraih ridho orang tua, gitu kan. Ridho walidain wasukatullah fitustil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Yang artinya dengan kita membahagiakan orang tua, menyayangi orang tua, dan akhirnya dengan ridho orang tua kita bisa menjadi seperti ini. Oke, ada harapan apa nih Ustadz Doni Dion buat orang tua tercinta? Nah, jadi misalnya nih ada orang tua yang ada di sini, kira-kira apa yang mau ingin disampaikan buat kamu? Mama, Papa, kita berdua pengen banget dari dulu bisa bawa Mama sama Papa ke tanah suci Mekah untuk beribadah di sana. Doain kita berdua semoga selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya sama Allah, supaya kita bisa ajak Mama, Papa dan sekeluarga kita bisa beribadah di tanah suci sana. Mudah-mudahan segera tercapai ya. Amin. Ustadz Doni Dion bicara tentang hidup. Biasanya setiap orang yang ditanya hidup pasti maunya bahagia dan sukses. Apa sih arti kebahagiaan dan kesuksesan menurut Ustadz Doni dan Ustadz Dion?
kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Terkadang orang-orang yang memiliki uang banyak tapi mereka tidak bahagia. Terkadang orang melihat ingin sukses tapi dia tidak bahagia. Atau misalkan dia bahagia tapi hanya sesaat gitu kan. Dia tidak mencapai sampai bahagianya isi hati gitu. Mungkin secara materi, secara zahir, secara kenyataan mereka merasa sudah cukup. Tapi mereka belum menemukan apa itu kebahagiaan. Mereka harus melihat tujuan hidup kita apa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kan memberikan manusia ini untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Artinya dengan berzikir kepada Allah, lakukan kewajiban-kewajiban itu kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Selain daripada kebahagiaan jasmani, maka rohaninya itu juga termasuk. Nah, menurut Ustaz Dion sendiri bahagia dan sukses itu seperti apa? Bahagia dan sukses itu sebenarnya tergantung bagaimana persepsi diri kita yang menentukannya. Kita mau bahagia itu yang menurut kita sendiri gitu. Kita melakukan bahkan hal-hal sepele pun, kayak kita bisa berkumpul, berbicara, ngobrol dengan teman, itu pun bisa bahagia. Tergantung bagaimana standar kebahagiaan yang kita ciptakan kayak gitu. Tapi kalau dalam sudut pandang Islam, yang kita cari itu bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya lahiriah aja, tapi rohani juga harus kita capai, batiniahnya. Nah, salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang soleh. Kalau kebahagiaan lahiriah ya mungkin seperti ini, kita kumpul aja udah bahagia, atau kita bisa memberikan sesuatu buat orang lain, membahagiakan orang lain, sedekah, itu bisa membuat bahagia orang lain. Intinya kebahagiaan dan kesuksesan itu tergantung standar dari diri masing-masing. Oke, nah Ustaz Doni Dion ini kan masih muda, usianya 20 jalan 21 ya. Iya, betul. Masih muda, saat ini kuliah di jurusan KPI, komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Oke, sekarang apa sih yang mendasari Ustaz Doni Dion di masa muda tapi menjadi dai? Apa yang membuat Ustaz Doni Dion itu memiliki cita-cita atau sekarang menjalani aktivitas sebagai seorang dai berdakwah? Kenapa sih? Apa sih istimewanya seorang dai atau berdakwah itu buat Ustaz Doni dan Ustaz Dion? Karena kita pertama melihat dari sudut pandang agama, artinya kan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan itu bukan hal yang mudah gitu. Apalagi sekarang targetnya itu, kalau bagi kita karena kita masih muda, berarti target yang harus kita capai itu untuk mengajak anak-anak muda. Iya. Oleh karena itu, jadi menurut kita kayaknya anak-anak muda zaman sekarang di era milenial ini udah banyak yang kebablasan gitu. Jadi kita harus tampil gitu kan. Bagaimana nih kita supaya bisa mengajak mereka kembali kepada agama gitu. Ya mungkin dari style kita harus ngikutin, gaya bicara mereka harus ngikutin. Jadi pelan-pelan mengajak mereka, kita ikutin dulu dunia mereka. Nanti pelan-pelan kita ajak. Jadi seperti itu. Jadi menurut kita itu adalah hal yang memang harus gitu kan, harus kita ajak gitu. Jadi kan mengajak seseorang kepada kebaikan itu adalah luar biasa. Dan juga memang di usia muda yang sesungguhnya yang keren itu anak muda tapi nggak kelihatan muda. Anak muda nggak kelihatan muda. Iya. Anak muda tapi nggak kelihatan muda. Maksudnya apa ya? Anak muda nggak kelihatan muda itu yang dicintai Allah. Anak muda tapi amalan-amalannya kayak orang tua. Artinya masih muda tapi sholatnya rajin, baca kitabnya rajin, belajar dengan orang-orang soleh rajin. Kan biasanya orang menganggap bahwa udah pasti nih umur tua, udah lah ntar aja pas lagi tua gitu kan. Tapi di masa muda itu orang yang anak muda tapi nggak kelihatan muda, dia rajin mengerjakan amalan-amalan ibadah gitu kan. Kata Nabi kan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dia anak muda yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kalau bicara tentang berdakwah, tantangan terbesarnya apa nih buat Ustadz Doni Dion dalam berdakwah untuk saat ini? Untuk saat ini, karena melihat di usia masih muda, ya tantangan terbesarnya ya wanita gitu ya. Nah itu tantangan yang menurut kita bisa yang menggoyah iman gitu ya. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi kalau misalkan seandainya kita nggak kuat-kuat mengontrol hati gitu kan, ada ya celah-celah dikit. Itu kalau kita nggak bisa mengontrol hati dengan benar, itu kita akan masuk ke perangkap setan itu. Jadi makanya itu yang menurut kita paling berat ini. Iya, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu mungkin dari matmunya atau jamaahnya. Kita melihat jamaah itu kan berbeda-beda tingkat intelektualnya. Ada yang jamaahnya itu tinggal di daerah pedesaan, perkotaan, yang pasti memiliki cara pandang berbeda, cara pemikiran yang berbeda. Yaitu kita harus bagaimana kita menyusun, mengkonsep materi kita supaya dakwah yang kita sampaikan itu nyampe di masyarakat. Oke, nah kita bicara tentang inspirasi. Tokoh yang menginspirasi Ustadz Doni Dion, tokoh yang seperti apa sih? Atau
siapa tokoh inspiratif dari Ustadz Doni dan Ustadz Doni? Kalau saya pribadi ya, karena saya punya dosen yang memang dosen saya itu lulusan memang pernah juara di aksi Indosiar juga, jadi yang menjadi inspirasi saya itu Ustadz Dani namanya. Ustadz Dani ya. Ustadz Dani. Kemudian salah satu yang menjadi inspirasi saya juga tuh Ustadz Zaki Mubarok. Ya, Di yang Jakarta ya? Jakarta, Jakarta. yang PC-nya tinggi gitu. Karena saya melihat beliau di usianya masih muda dan memang wajahnya pun tampan gitu kan. Saya melihat biasanya kalau orang-orang ganteng gitu kan rata-rata nggak mau jadi dai gitu kan, mending ya Jadi artis aktor, ya. ya. Jadi mengekspos dirinya gitu supaya ya apa namanya itu mencari keeksisan gitu kan, tapi nggak terjun ke dunia dakwah. Jadi itu saya menginspirasi apa namanya itu hal yang bisa membuat saya terbangun gitu untuk mengikuti atau apa namanya meniti jalan sebagai dai gitu. Ustadz Doni, ya, idolanya siapa? Mungkin ada kesamaan juga sama Dion, tapi di sisi lain kalau kita melihat yang kembar gitu kan, karena sebelum kita kan juga ada kembar ya, Il dan Al gitu kan, dan juga ada Ustadz kembar 3 Di Bekasi ya? Iya, Anan Ihsan, Memang Amanis, kita sudah iya. dekat sama beliau dan cukup terinspirasi juga bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana cara beliau mengajak kepada anak-anak muda, itu luar biasa beliau cara menyampaikannya. Jadi kita sedikit motivasi dari mereka itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang suri teladan. Suri teladan kita kan sebagai seorang muslim kan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau boleh sedikit bagaimana pendapat Ustadz Doni terhadap sosok Rasulullah Muhammad SAW? Kalau kita melihat daripada perjalanan dakwahnya beliau, itu yang selalu menjadi acuan kita dalam berdakwah itu rasa sabar dan pantang mundurnya. Ya gitu. Jadi karena beliau sebagai seorang nabi dan juga sebagai panutan buat kita gitu. Tapi karena posisi kita saat menjadi dai, yang kita ambil dari sosok Rasulullah itu adalah rasa sabarnya. Ketika menghadapi jamaah yang seperti ini, kadang-kadang kan mengisi di mana-mana, Iya. ada aja jamaah yang Ada, iya. yang apa namanya itu yang nggak suka gitu kan. Dan pantang mundur. Ini bisa dijelaskan pantang mundurnya seperti apa tuh? Iya, artinya ketika kita berdakwah gitu kan, banyak orang yang mungkin nggak suka, bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia maya mungkin ya, yang mana artinya orang baik aja tuh masih banyak yang nggak suka. Kita melihat daripada sosok Rasulullah berdakwah, bahkan waktu pada saat itu di Taif sampai dilemparin batu berdarah gitu kan, tapi Rasulullah terus berdakwah, tidak ada pantang mundur. Selama itu menyiarkan kebaikan, mengajak kepada umatnya yang belum tahu, maka jangan sampai mundur ya. Artinya itu sebagai anak muda sampaikan kebenaran, walaupun hal itu kecil, hal itu sederhana, tapi kalau benar jangan sampai berhenti di situ. Artinya mau ada apapun orang yang menghina, mau ada apapun orang yang nggak suka, gibah dan lain sebagaimanapun, kalau kita masih ada di jalan kebenaran, jangan sampai mundur. Oke, nah mungkin kalau kita bicara tentang akhlak mulia Rasulullah itu panjang banget ya. Iya. Mungkin di next episode kita bisa bahas detail bagaimana tentang Insyaallah. akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Oke, sekarang kita bicara tentang hobi. Hobinya apa nih Ustadz Doni? Hobinya di samping berdakwah ya seperti pada umumnya anak-anak muda, seperti bermain musik, nyanyi. Kayaknya jago iya. bermain musik ya. Kalau saya lihat di aksi 2020 di rumah aja tuh kemarin ada menunjukkan Dulu memang kita sedikit berbeda kalau masalah musik. Kalau Dion mungkin dia lebih suka ke arah band ya, musiknya seperti gitar dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke musik Islami seperti marawis, hadroh dan lain sebagainya. Oke, kalau kita bicara tentang godaan ya, Ustadz Doni dengan tampan, pasti banyak dong di DM ya, kalau sama cewek-cewek ya. Boleh cerita ke kita dong, gimana tuh rasanya di DM dengan banyak cewek atau ada kisah menarik berkaitan dengan sosmed? Ya pernah waktu kita baru selesai aksi tahun 2019. Itu kebetulan memang lagi hangat-hangatnya ya, masih di momen-momen juara. Itu banyak banget yang DM perempuan ya, mungkin kalau sekarang nyebutnya ukti-ukti gitu ya. Ukti-ukti gitu yang DM. Bahkan yang paling menarik buat saya itu ada beberapa perempuan yang memang sengaja menawarkan dirinya untuk dilamar. Jadi dia chat panjang menjelaskan tentang dirinya kayak semacam biodatanya lah, nama, tempat tanggal lahir dan kesukaan dia dan lain-lain gitu. Dan di akhir chatnya itu dia mengatakan jika Ustadz berkenan saya siap untuk dilamar gitu. Nah perasaannya gimana tuh dapat pesan seperti itu di Instagram? Ya gimana, saya deg-degan gitu kan ya. Pertama saya yang penasaran kan, saya buka dulu fotonya cakep kan nih gitu. Manusiawi gitu. Tapi biasanya bercadar, jadi saya nggak tahu gitu. Dan saya biasanya langsung saya kasih ke mamah dulu. Mah, ini ada perempuan yang gini-gini,
kata mama bilang udah kamu fokus aja dulu kuliah dakwah gitu kan, balas aja gitu kan, tapi jangan sampai nyakitin hati gitu. Udah saya balas bla 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 bla, udah setelah itu nggak saya respon, karena kan kalau saya respon terus nanti bakalan dia ngiranya Arab gitu kan. Doni gimana tuh? Ya hampir sama kayak dia. Ya, jadi apa namanya pernah ada juga sama gitu. Cuman saya bilang mohon maaf kakak, saya masih belum siap karena saya masih kuliah. Nanti apa namanya mungkin bisa mencari yang lain gitu. Saya bilang seperti itu, udah. Jadi itu saya nggak langsung balas lagi. Oke, nah kalau kita bicara tentang anak muda nih, apa sih pesan Ustadz Doni Dion buat teman-teman inspiratif khususnya ya, buat generasi muda? Tipsnya apa? Pesan buat teman-teman inspiratif? Yang paling gampang itu yang pertama, kalau untuk kita anak-anak muda ini jangan sampai terbawa arus. Artinya bergaullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Sudah banyak majelis-majelis taklim, banyak komunitas-komunitas di Instagram seperti komunitas hijrah yang SIF dan lain sebagainya yang memang itu memotivasi anak-anak muda. Bahkan anak-anak yang awalnya preman, yang awal-awalnya mereka hidup dalam apa namanya yang tidak baik, banyak dirangkul seperti itu. Artinya ketika menjalani kehidupan lagi pengen malas sholat nih, tapi karena kita punya teman-teman yang sholat, udah ayo sholat. Jadi terus didorong sama teman-teman. Oke, kalau Ustadz Dion? Jadi kalau buat saya, buat anak-anak muda zaman sekarang, gaul kan gaul nggak apa-apa gitu kan. Bahkan kita pun termasuk yang masih muda juga, dan kita juga termasuk pemuda-pemuda yang gaul gitu kan. Kita juga mengikuti gaya-gaya seperti memakai celana panjang dan anak-anak muda fashionable dan lain-lain. Silakan gaul nggak apa-apa, tapi harus tahu batasan. Ketika waktunya adzan, sholat. Ketika apa namanya bertemu dengan orang tua, ngobrol, bicara yang baik-baik. Ketika bertemu dengan teman, sapa teman dan lain-lain. Ketika waktunya belajar, waktunya ngaji, ya kita ikutin, kita jalanin. Jadi tetap menjadi anak muda yang gaul, tapi anak muda yang gaulnya soleh. Oke, nah bicara tentang anak muda, apa sih yang membuat Ustadz Doni Dion itu bisa, kalau di televisi ya itu tampil prima banget, kalau lagi pas ceramah gitu itu benar-benar total banget. Apa yang membuat kayaknya tenaganya nggak habis-habis gitu, semangatnya itu konstan gitu, konsisten. Apa sih yang membuat Ustadz Doni Dion itu bisa tampil sebegitu hebat? Pertama mungkin latihan ya itu yang hal yang paling penting, latihan, istirahat gitu kan. Jadi di samping kita apa namanya bikin materi, itu kita memikirkan konsepnya bagaimana menyampaikan materi yang mungkin materi itu sederhana dan sudah disampaikan banyak orang, tapi bagaimana kita mengemas materi itu tapi beda, ya menarik dan beda dari orang lain. Ya kita cari dengan latihan terus menerus. Bahkan kalau kata mentor saya, 27 kali latihan itu masih dalam hitungan mendadak. Jadi kalau kita latihan sampai 27 kali itu hitungannya masih mendadak. Makanya jadi untuk ukuran 27 kali latihan aja anggap itu dadakan. Jadi kalau pengen totalitas banget, setiap hari dilatih. Kalau benar-benar yang persiapan materi itu berapa kali latihan? Ya mungkin nggak kehitung kali ya. Intinya sih apa namanya tuh sebenarnya tuh harus diniatkan ya karena Allah gitu kan. Dan juga yang paling penting itu harus benar-benar menguasai materi. Karena kalau sudah menguasai materi, pembawaan pun itu akan mengikuti gitu. Dan mungkin efek karena bersaing juga gitu kan, di TV kan ya kan bersaing gitu kan. Jadi karena sama-sama bersaing waktu itu, jadi kita harus menunjukkan yang terbaik lah, yang the best gitu kan, untuk apa namanya bisa membuat jamaah itu suka gitu kan kepada kita. Oke, Ustadz Doni, cerita dong satu kisah menarik yang pernah jalanin. Pasti kan orang meraih kesuksesan sampai sejauh ini ada kesulitan-kesulitan yang belum pernah orang tahu. Apa sih yang pernah terjadi sampai Ustadz Doni bisa menjadi dai yang terkenal ya saat ini? Perjuangannya seperti apa sih? Jadi sebelum aksi ini kita dulu emang sempat menjadi qori ya. Qori. Jadi kita ngisi qori, tilawah di acara-acara seperti Maulid Nabi, pernikahan dan lain sebagainya. Jadi waktu zaman dulu itu kita masih pakai motor. Ya artinya masih kadang-kadang kalau misalkan seandainya hujan, kita hujanan atau sampai neduh-neduh gitu kan, ban bocor gitu ya, ban bocor dan lain sebagainya gitu kan. Dan kadang kalau misalkan dikasih parcel sama panitia, kita kasih parcel 2 boge kan begini di belakang ya. Semua perjuangan sudah kita lakukan, yang mana sebelum aksi ini memang kita kerja keras gitu kan. Dan bahkan pada saat aksi pun kita sampai sakit, sampai kurus gitu kan, demam gitu kan, karena memang
dia aksi itu kepikiran sama materi dan juga mungkin karena persaingan juga gitu kan. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu kan, sehingga banyak orang yang berpikiran kayaknya enak banget nih dia udah masuk aksi gini, tapi mereka nggak tahu perjuangannya gimana pada saat audisi kita mengantri sampai baris sampai panjang lebar, panas-panasan sampai menunggu audisi, dibilang katanya jam 8, kita baru audisi itu jam 2 setelah zuhur gitu. Jadi itu benar-benar diuji kesabarannya, jadi gitu, jadi nggak semudah apa yang orang lain lihat gitu. Oke, nah teman-teman inspiratif, sebenarnya banyak banget nih yang kita mau gali sama Ustadz Doni Dion. Tapi mungkin di next episode, di episode selanjutnya kita bisa bahas-bahas lagi ya. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat Ustadz Doni Dion udah bersedia menjadi narasumber di Tip Channel. Salam buat orang tuanya, salam buat keluarganya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ustadz Doni Dion bisa semakin lebih sukses lagi dalam karirnya. Terus bisa dipertemukan dengan jodohnya nanti, wanita soleha ya. Dan juga semua impiannya bisa tercapai. Bisa tutup Ustadz Doni Dion dengan doa, mudah-mudahan teman-teman inspiratif semua bisa terinspirasi dan termotivasi buat kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma ihsyurna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman inspiratif, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Ustadz Doni Dion yang merupakan juara ketiga aksi 2019 dan juara ketiga juga aksi di Rumaja 2020. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memotivasi serta menginspirasi kita semua. Semua yang baik datangnya dari Allah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Oke, sekali lagi Ustadz Doni Dion, sampai ketemu di episode berikutnya. Mudah-mudahan ada waktu nanti bisa menjadi narasumber kita lagi karena banyak inspirasi nih. Kalau melihat Ustadz Doni Dion pasti khususnya yang para wanita nih ya bisa deg-degan gitu ya. Dan mungkin yang buat remaja putranya bisa terinspirasi, bisa menjadi dai. Oke teman-teman, demikian episode kita bersama dengan Ustadz Doni Dion. Sampai ketemu di episode berikutnya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.